Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana izin bertanya sebagai seorang pemuda dengan keadaan zaman yang modern ini, apakah ada bagi kita peluang untuk menjadi seorang yang muttaqin di dalam hal ilmu dan amal? Karena dengan keadaan zaman yang seperti ini cukup sulit untuk bisa istiqomah. Dan apa kiat dan nasihat Ustadz untuk kami semua? Ini pemuda yang putus asa nih. Kalah sebelum berperang. Maka masa pemuda kita kayak begini. Jangan dong, pakai dong nih. Jangan. Berperang berani, jihad. Antum. Jihad yang besar melawan hawa nafsu di zaman ini. Dan Rabbuna memberikan pahala. Jangan kalah sebelum berperang. Bisa. Berapa banyak pemuda yang muttaqin, berapa banyak pemuda yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, orang-orang saleh insyaallah taala. Saya tidak akan memuji manusia di hadapan Allah. Ya? Banyak. Bisa. Sanggup. Ada mesti punya keberanian. Jangan putus asa seperti ini. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dan perbedaan zaman itu tidak menghalangi seseorang untuk menjadi orang baik. Apakah karena zaman ini lalu kita mundur? Tidak. Ada hadis yang saya bawakan di kitab Telah Datang Zamannya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Yani kalau seseorang mengamalkan ajaran Islam, meninggalkan ajaran Islam 1/10 kalau tidak salah, 1/10 saja pada zaman dahulu saat itu, pada zaman Nabi, maka dia bisa binasa. Tapi pada zaman ini akan datang satu zaman, kata Nabi, kalau seorang mengamalkan 1/10, maka dia akan selamat. Yani Rabbuna Maha mengetahui zaman berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jangan pernah putus asa, karena putus asa jalan bagi orang-orang kufar. Kita dilarang putus asa, karena putus asa membahayakan dan melemahkan kita. Antum ingat kisah yang membunuh 99 orang, lalu dia datang kepada orang yang tidak berilmu, abid, ahli ibadah, tapi tidak berilmu. Adakah jalan bagi saya untuk bertobat? Enggak ada. Putus asa dia. Ya sudah, dibunuh saja, bunuh. Lalu orang tunjuki kepada ahli ilmu. Ahli ilmu bilang apa? Tidak ada yang menghalangimu untuk bertobat kepada Allah, tapi tinggalkan kotaknya atau kampungnya yang penuh dengan maksiat, pindah tempat lain gitu. Sampai di tengah jalan dia wafat. Berselisih malaikat azab dan malaikat rahmat. Nah itu malaikat saja berselisih. Berselisih. Malaikat azab bilang dia berhak mengambilnya, malaikat rahmat bilang dia berhak mengambilnya. Masing-masing ada hujjahnya. Antum bisa baca hadis yang panjang dan menarik dan di dalamnya penuh dengan pelajaran. Intinya di situ, seseorang jangan berputus asa dan jangan membuat orang putus asa. Apalagi pemuda. Ini pemuda nih. Pemuda. Antum tidak baca hadis Nabi. Ingat hadis Nabi. 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari yang tidak ada naungan, dan matahari didekatkan hanya 1 mil. Orang banjir keringat. Salah satunya siapa?
wa syabun nasha'a fi ibadatillahi ta'ala. Salah satu dari 7 golongan itu pemuda. Nasha'a, lafaz nasha'a itu menunjukkan bahwa ia tumbuh dalam kepemudaannya itu ketika dia balik dan terus sampai kira-kira umur 30-an. Ada yang mengatakan pemuda sampai umur 40 dalam beribadah kepada Allah. Nabi SAW sabdakan di segala zaman, termasuk zaman ini, itu umum. Jadilah pemuda yang seperti itu. Dan banyak hadis tentang pemuda. Antum tidak ingat kisah Ashabul Kahfi? Semuanya adalah fityatun, pemuda. Berarti umurnya bisa 20-an, bisa belasan dari balik, bisa 30-an, pemuda. Diabadikan kisahnya oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Pemuda. Karena pemuda itu sangat menggebu, besar. Berbeda dengan orang-orang tua yang sudah berkarat dengan keyakinan-keyakinannya. Oleh karena itu pemuda-pemuda kufar Quraisy itu beriman. Sisa orang-orang tuanya 1-2. Nabi Musa, Yusha bin Nun, pemuda. Nabi Muhammad SAW dikelilingi pemuda. Nabi Isa dikelilingi pemuda. Al-Hawariyun, semuanya pemuda. Jadi pemuda harus mempunyai jiwa yang besar. Dahulu yang ngaji kepada kita, pada saya, anak-anak muda. Orang tua 1-2. Anak-anak muda, penuh semangat. Di zaman ini, beberapa puluh tahun yang lalu, anak-anak muda, umur belasan, bahkan ada yang sebelum jadi pemuda, umur 20-an, anak SMP, anak SMA, semangat, semangat, semangat. Pemuda, pemuda tergantung di mana dia duduk dan kepada siapa. Kalau dia duduk bersama ahlus sunnah, maka dia saf pertama yang membela sunnah. Kalau dia duduk bersama ahli bid'ah, maka dia saf pertama yang membela bid'ah. Karena membaranya dan semangatnya dan kekuatannya, itu pemuda. Dan Nabi SAW dikelilingi pemuda semuanya. Malik bin Huwairis datang dari Yaman, kira-kira 20 orang, semuanya pemuda yang sebaya. Belajar kepada Nabi. Dengan sebab dia tersebarlah hadis, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Abu Hurairah pemuda, semua pemuda semuanya. Yang mengelilingi al-anbiya wal mursalin itu anak-anak muda. Luar biasa pemuda itu. Saya kalau ingat masa muda luar biasa. Tapi kita tidak bisa kembali lagi. Penuh dengan semangat, menggebu. Bahkan kalau saya ceritakan ya itu tidak ada hal-hal yang kita tidak. Tapi semangat pemuda luar biasa. Ya, jadi jangan seperti ini. Hadapi. Tentu manusia ada kesalahan. Itu sebagai pengalaman. Saya salah. Orang mukmin tidak akan masuk lubang yang sama untuk yang kedua kalinya. Saya senang kalau lihat pemuda-pemuda luar biasa semangatnya belajar. Ya tentu kita tahu pemuda, nama pemuda ya tetap pemuda. Ya tetap pemuda. Tumbuh dalam kepemudaannya. Dia besar, syahwatnya juga besar. Begitu.
susah apa ni, ya biasa itu.